Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya saat melihat balon warna-warni melayang anggun ke angkasa? Kok bisa ya? Apa sih rahasia di balik balon yang bisa terbang bebas menantang gravitasi? Sementara benda lain kalau dilepas pasti jatuh ke bawah? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas misteri ini dengan cara yang seru dan mudah dimengerti. Siap untuk petualangan sains kita? Ayo, kita mulai. Pertama-tama, kita perlu berkenalan dengan seorang ilmuwan hebat dari zaman Yunani kuno bernama Archimedes. Mungkin kalian pernah dengar namanya. Archimedes menemukan sebuah prinsip fisika yang sangat penting, yang sekarang kita kenal sebagai prinsip Archimedes. Prinsip ini pada dasarnya bilang begini: setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida, baik itu cairan seperti air atau gas seperti udara, akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Bingung? Jangan khawatir, kita sederhanakan. Bayangkan, kalian memasukkan bola ke dalam bak mandi yang penuh air. Apa yang terjadi? Airnya akan naik kan? Nah, volume air yang naik itulah yang disebut fluida yang dipindahkan. Menurut Archimedes, ada gaya tak kasat mata yang mendorong bola itu ke atas. Dan kekuatan gaya dorong ini sama persis dengan berat air yang tumpah atau naik tadi. Kalau gaya angkat ini lebih besar dari berat bola itu sendiri, maka bola itu akan mengapung. Kalau lebih kecil, ya tenggelam. Sekarang, mari kita ganti air dengan udara. Ya, udara di sekitar kita ini juga termasuk fluida. Jadi, prinsip Archimedes juga berlaku di udara. Setiap benda di sekitar kita, termasuk tubuh kita sendiri, balon, meja, kursi, semuanya dicelupkan ke dalam lautan udara ini. Artinya, semua benda itu sebenarnya mendapatkan gaya angkat dari udara. Pertanyaannya, kenapa kita tidak melayang? Jawabannya sederhana. Karena berat tubuh kita jauh lebih besar daripada gaya angkat udara yang mendorong kita. Jadi, kita tetap menjejak di tanah. Disinilah letak keajaiban balon. Rahasianya bukan pada balonnya itu sendiri, tapi pada apa yang ada di dalamnya. Agar balon bisa terbang, kita harus mengisinya dengan gas yang lebih ringan atau kurang padat dibandingkan udara di sekitarnya. Coba kita pikirkan. Udara di sekitar kita ini adalah campuran berbagai macam gas, utamanya nitrogen dan oksigen. Kalau kita bisa mengisi balon dengan sesuatu yang lebih enteng dari campuran ini, maka balon itu punya kesempatan untuk terbang. Ada dua kandidat gas super ringan yang paling populer untuk membuat balon terbang: helium dan hidrogen. Mari kita bahas satu persatu. Helium adalah gas yang sangat terkenal untuk balon. Kalau kalian beli balon di pesta ulang tahun yang bisa melayang, hampir pasti isinya adalah helium. Helium ini sangat ringan, jauh lebih ringan daripada udara. Partikel-partikel helium itu lebih renggang dan tidak sepadat partikel udara biasa. Karena isinya sangat ringan, berat total balonnya itu, berat bahan karet balonnya ditambah berat gas helium di dalamnya, menjadi lebih kecil daripada berat volume udara yang sama yang dipindahkannya. Sesuai prinsip Archimedes tadi, ini berarti gaya angkat yang diterima balon dari udara sekitarnya lebih besar daripada berat total balon itu sendiri. Hasilnya, tentu saja balonnya akan terdorong ke atas, melayang dengan indah, mirip seperti gabus yang akan langsung naik ke permukaan kalau kita lepaskan di dalam air. Lalu bagaimana dengan hidrogen? Hidrogen sebenarnya adalah elemen paling ringan di seluruh alam semesta, bahkan lebih ringan dari helium. Secara teori, balon yang diisi hidrogen akan terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Tapi, ada satu masalah besar dengan hidrogen. Gas ini sangat mudah terbakar dan reaktif. Sedikit saja ada percikan api atau panas, balon hidrogen bisa meledak hebat. Karena alasan keamanan inilah, helium menjadi pilihan utama untuk balon mainan dan balon pesta. Helium bersifat inert, artinya sangat stabil dan tidak mudah terbakar. Jadi, jauh lebih aman untuk kita semua. Tunggu dulu, ada satu lagi jenis balon yang bisa terbang, dan mungkin kalian pernah melihatnya dalam ukuran raksasa. Balon udara panas. Prinsip kerjanya sedikit berbeda, tapi tetap berakar pada konsep kepadatan. Balon udara panas tidak diisi dengan gas ringan seperti helium. Sebaliknya, balon ini diisi dengan udara biasa. Udara yang sama dengan yang kita hirup setiap hari. Lalu,
Bagaimana bisa terbang? Kuncinya ada pada kata panas. Di bawah keranjang balon udara panas, ada sebuah pembakar besar yang menyemburkan api untuk memanaskan udara di dalam kantung balon raksasa itu. Ketika udara dipanaskan, partikel-partikelnya mulai bergerak lebih cepat dan saling menjauh. Akibatnya, udara di dalam balon menjadi kurang padat atau lebih renggang dibandingkan udara dingin di luarnya. Sama seperti prinsip sebelumnya, karena udara panas di dalam balon lebih ringan daripada udara dingin di luar. Balon pun mendapatkan gaya angkat yang cukup untuk mengangkat kantung balon, keranjang, dan bahkan penumpangnya ke angkasa. Kalau pilot ingin turun, mereka tinggal membiarkan udara di dalam balon mendingin atau melepaskan sebagian udara panasnya. Keren kan? Jadi, sekarang kita tahu ada dua cara utama membuat balon terbang. Pertama, dengan mengisinya dengan gas yang secara alami lebih ringan dari udara, seperti helium. Kedua, dengan memanaskan udara di dalamnya agar menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya, seperti pada balon udara panas. Keduanya bekerja berdasarkan prinsip fisika dasar tentang kepadatan dan gaya apung yang ditemukan oleh Archimedes lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lalu, sampai kapan balon akan terus terbang ke atas? Apakah sampai keluar angkasa? Tentu tidak. Saat balon naik semakin tinggi, udara di atmosfer menjadi semakin tipis dan kurang padat. Balon akan berhenti naik ketika kepadatannya, yaitu kepadatan total balon dan isinya sudah sama dengan kepadatan udara di sekitarnya. Pada titik itu, gaya angkatnya menjadi seimbang dengan beratnya, dan balon akan melayang-layang di ketinggian tersebut sampai akhirnya gas di dalamnya perlahan bocor keluar atau suhu udaranya berubah. Jadi, begitulah ceritanya. Di balik pemandangan sederhana balon yang terbang ke langit, ada penjelasan sains yang sangat menarik tentang kepadatan, gaya apung, dan sifat-sifat gas. Fisika itu ada di mana-mana, bahkan dalam sebuah balon mainan yang kita pegang. Lain kali kalau kalian melihat balon melayang, kalian bisa dengan bangga menjelaskan kepada teman atau keluarga kalian, itu bukan sihir, itu sains. Kalian sekarang tahu persis kenapa benda cantik itu bisa menari-nari di angkasa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kalian semua. Sains itu tidak rumit kok, malah sangat menyenangkan jika kita coba memahaminya dari hal-hal di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati pembahasannya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru dan edukatif lainnya. Tulis juga di kolom komentar topik sains apalagi yang ingin kalian kita bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar. Dadah!